Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada kita semua, di mana kita masih terus dapat melaksanakan aktivitas perkuliahan walaupun dalam masa jeda istirahat setelah ujian akhir semester. Bersama Radu Institut Statistik Online dalam sebuah kampus www.raduinstitut.com bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc akan melaksanakan praktikum. Terakhir perjumpaan pada mata kuliah analisis survival, kita telah melihat bagaimana distribusi log logistik jika kita ingin mendapatkan estimasi parameter dengan menggunakan maksimum log likelihood jika tercampur data sensor dan tidak sensor. Nah, secara teoritis telah kita bahas, Nah, sekarang tiba saatnya kita membahas menggunakan aplikasi software R, di mana aplikasi ini tentu sangat penting sekali untuk memudahkan kita menjawab permasalahan-permasalahan hitung-menghitung, terutama jika melibatkan suatu metode iterasi yang berhubungan dengan metode Newton-Raphson. Oke, kita akan melaksanakan praktikum dengan menggunakan aplikasi R. Oke, kita akan lihat teori yang teori yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, kita udah lihat di sini ada bentuk fungsi densitas peluang untuk distribusi log logistik. Nah, seperti persamaan 7.61. Nah, ini 7.61 ini kita sudah lihat, bagaimana pertunjukan dari persamaan 7.61. Kita juga sudah memahami secara teoritis fungsi 7.62 atau disebut dengan sulfivore function. Nah, menurut teori terakhir dalam menentukan estimasi parameter untuk log logistik ini, baik terhadap alfa dan gamma, tentu kita ingat ada tahapan-tahapan dalam melaksanakan estimasi parameter. Yang pertama tentu likelihood, yang kedua mendapatkan fungsi log likelihood, yang ketiga maksimum log likelihood. Nah, kita lihat persamaan maksimum log likelihood terhadap alfa. Ini adalah maksimum log likelihood terhadap alfa. R per alfa kurang 2 sigma TI berpangkat gamma dibagi dengan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma dikurang dengan sigma TI plus gamma. Ingat, TI plus adalah notasi untuk data sensor. Kita pahami bahwa data tidak sensor menggunakan tanda tidak menggunakan tanda plus dan tanda sensor menggunakan tanda plus. Nah, ini adalah bentuk dari maksimum log likelihood terhadap alfa. Nah, bagaimana cara mentransformasi bentuk ini ke dalam bentuk bahasa pemrograman R? Sederhana, sama saja. Contoh seperti R per alfa, maka di sini R per alfa. Nah, sama saja. Kurang 2 kali sigma T berpangkat gamma dibagi 1 tambah alfa kali T berpangkat gamma, sama saja. Di sini kurang. Nah, ini karena dia panjang, maka saya buat ke bawah. Di sini kurang, di sini kurang, maka saya bawa ke bawah karena dia panjang. Nah, perlu dibedakan tanda TI plus ini dalam software R
saya sebut dengan TP. Ya, jadi ada perbedaan antara T dengan TP. TP untuk data sensor. Jumlah, di sini pakai jumlah, atau sigma, di sini pakai bahasa sum. TP berpangkat gamma dibagi 1 tambah alfa kali TP berpangkat gamma. Nah, ini adalah bahasa R. Ini bahasa teoritis. Maksimum log likelihood terhadap gamma, ini dia. R per gamma tambah sigma log TI kurang 2 sigma alfa TI berpangkat gamma log natural TI dibagi dengan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma dikurang sigma alfa kali TI plus gamma. Ingat, TI plus data sensor. Log TI plus dibagi dengan 1 tambah alfa kali TI plus gamma. Nah, sekali lagi di bahasa teoritis, maka bahasa dalam program R-nya kita juga paham. Di sini ada R per gamma, oke. Di sini tentu ada juga R per gamma. Di sini sum log TI, di sini sigma log TI, maka dalam R sum log T. Ya, sama saja. Dikurang 2 dikali bla 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 bla, 2 kali sigma alfa TI berpangkat gamma kali log TI dibagi dengan 1 tambah alfa kali TI berpangkat gamma. Maka di sini tandanya kurang. Oke, di sini tandanya kurang, saya letakkan ke bawah karena dia panjang. Ada 2 kali sum alfa T berpangkat gamma kali log T, sama persis seperti bahasa teoritisnya, dibagi dengan 1 tambah alfa kali T berpangkat gamma. Oke. Nah, ini juga sama, alfa sigma alfa TI berpangkat TI plus gamma, maka di sini tandanya kurang. Di sini juga tandanya kurang, saya letakkan ke bawah karena dia panjang. Sum, ingat TP menandakan TI plus, oke? TI plus berpangkat gamma, oke? Di sini ada alfa, di sini ada sum, sama saja. Log, nah di sini sama saja. TP kali log, nih ada log, di sini juga ada log TP dibagi 1 tambah alfa TP berpangkat gamma. Oke. Bahasa-bahasa teoritis dengan bahasa pemrograman itu, ingat, bahasa pemrograman mengikut bahasa teoritis. Jangan dibalik. Jadi, apa kata teoritis lalu terjemahkan ke dalam bahasa R. Nah, itu yang benar, jangan dibalik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah kita dapatkan maksimum log likelihood terhadap alfa, maksimum log likelihood terhadap gamma, maka kita perlu mendapatkan elemen-elemen dari matriks Hessian. Nah, ingat, elemen-elemen matriks Hessian seperti biasa merupakan matriks berukuran 2x2, di mana baris pertama itu isinya adalah maksimum log likelihood terhadap alfa tadi, turunkan sekali lagi terhadap alfa. Ini dia bahasanya. Nih, secara teori sudah kita bahas. Silakan lihat lagi teorinya mengenai log logistik jika tercampur data sensor dan tak sensor. Sekali lagi, itu adalah bahasa teoritis, maka perlu dirubah ke dalam bahasa R. Nah, jika ada minus R per alfa kuadrat, tentu oleh R di sini juga minus per alfa kuadrat. Oke, tambah, oke, di sini tambah, di sini pakai tanda tambah, 2 dikali sigma, oke, TI berpangkat 2 gamma dibagi dengan 1 tambah alfa TI berpangkat gamma kuadrat, maka di sini bahasanya menjadi tambah 2 kali sum
T berpangkat 2 gamma dibagi dengan 1 tambah alfa kali T berpangkat gamma keseluruhannya berpangkat 2. Nah, tambah di sini, kita sambung ke bawah. TP, oke, sama TP itu untuk menunjukkan TI plus berpangkat 2 gamma. Maka di sini juga TP berpangkat 2 gamma. Karena TP menandakan data sensor bagi dengan 1 tambah alfa dan seterusnya. Lalu langkah berikut masih di baris pertama untuk kolom kedua berisikan maksimum log likelihood terhadap alfa tadi turunkan terhadap gamma. Maka inilah fungsinya secara teoritis. Nah, secara teoritis kita terjemahkan secara bahasa R. Tidak ada yang susah, ada -2, di sini juga ada -2. Ada tanda kali, sigma summation T berpangkat gamma kali log T sama saja. Ingat TI plus nih dalam bahasanya kita tukar dengan TP. Ini dia dengan sampai-sampai. Lalu setelah selesai matrik Hessian untuk baris pertama, tentu baris kedua. Baris kedua kolom 1 merupakan fungsi log likely, maksimum log likelihood terhadap gamma, turunkan kembali terhadap alfa. Yang perlu saudara ingat, bentuk yang ini harus sama. Nah, ini dengan yang ini itu harus sama. Karena yang di atas, yang ini adalah maksimum log likelihood terhadap alfa diturunkan gamma. Ini adalah maksimum log likelihood gamma diturunkan terhadap alfa. Harus sama. Jadi ini adalah merupakan dua fungsi yang sama. Oke, lalu kita lihat secara bahasa R sama saja. Nah, itu bahasa R sama lah. Di atas sudah ketemu, ya gunakan saja di bawah karena dia sama. Lalu yang terakhir adalah pengisi dari matrik Hessian untuk baris kedua, kolom kedua. Ini dia, ini adalah maksimum log likelihood terhadap gamma, turunkan sekali lagi terhadap gamma. Ini fungsinya sepanjang kali huruf. Hai, mantap. Kita ingat di sini bahasa teoritis, di sini bahasa R. Jadi sama saja, yang membedakan nanti di sini alfa kali TI berpangkat gamma, di sini alfa kali TI plus berpangkat gamma. Di dalam R dibedakan, apa cara membedakan? Yang satu alfa dikali T berpangkat gamma. Kalau yang positifnya dia menggunakan TP. Oke. Nah, di sini TP. Di bahasa programnya sudah kita perbaiki ya. Oke, di bahasa program nanti yang terakhir sudah kita perbaiki. Di sini nanti kita perbaiki dengan bahasa pakai TP. Oke. Di sini ada TP. Di sini kita nanti pakai TP. Oke, jangan lupa di sini pakai TP. Oke, pakai TP di sini. Di sini juga pakai TP. Nah, jangan lupa nanti ya. Oke, di sini pakai TP semua. Nanti di bahasa yang benarnya kita telah ganti detail di TP untuk membedakan antara data sensor dan data tidak sensor. Nah, setelah itu didapatkan, baru kita ingat kembali teori Newton-Raphson. Newton-Raphson menyatakan bahwa untuk parameter iterasi KS tambah 1 itu merupakan parameter S atau parameter awal dikurang dengan L double absen atau matrik Hessian, inversnya dikali dengan L absen T. Di mana L double absen itu matrik Hessian 2 kali 2, sedangkan matrik L absen theta adalah maksimum log likelihood baik terhadap alfa maupun terhadap gamma. Sedangkan theta S merupakan nilai awal untuk alfa
dan gamma. Nah, di sini ada soal yang diberikan pada tugas. Nah, ini akan kita bahas. Yang sebelah depan ini adalah kolom untuk data sensor, yang di belakangnya adalah kolom untuk yang di depan data sensor, data tidak sensor, yang di belakang data sensor. Data sensor menggunakan tanda plus. Nah, itu ciri-cirinya. Data sensor, ingat, data sensor, oke, data sensor itu dinotasikan dengan menggunakan TP, oke. Sedangkan data tidak sensor, oke, dinotasikan dengan T. Jadi ada perbedaan dalam bahasa program. Nah, kalau begitu kita sudah lihat bagaimana bahasa program dan bahasa teoritis. Bahasa program ini kita akan gunakan untuk mengiterasi dengan menggunakan bahasa R. Oke, kita buka R kita. Share program R kita. Nah, kita lihat R. Nah, di R itu kita lihat di script. Oke, kita script. Nah, ini dia. Sudah kita buat. Nah, langkah pertama tentu data yang tidak sensor kita beri nama T. T ada 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 30, 33. Sedangkan TP adalah data sensor atau yang menggunakan tanda plus, yaitu 3, 8, 13, 21, 26, 35, 44, dan 45. TP adalah data untuk data sensor. Dalam R tidak perlu dibuat tanda plus, tapi perlu dipisah antara data tidak sensor yang kita notasikan dengan T dan data sensor yang kita sebut dengan TP. Nah, alfa 0 kita buat 0,2, sedangkan alfa adakan gamma 1 kita sebut dengan 0,1. Oke, ini dia. Nah, seperti biasa kita notasikan dengan R. Ingat, R itu panjang data tidak sensor. Oleh sebab itu, R itu adalah length dari T. Length T, bukan length TP. Alfa kita definisikan alfa 0, gamma kita definisikan gamma 0, dan masing-masing dari pengisi matriks Hessian tadi telah kita tulis ke dalam R. DLA maksudnya adalah maksimum log likelihood terhadap alfa. DLG maksudnya adalah maksimum log likelihood terhadap gamma. D2LA2 adalah turunan. Artinya maksimum log likelihood terhadap alfa tadi turunkan kembali terhadap alfa, maka namanya D2LA2. Sedangkan D2LAG apa? DLA ini turunkan terhadap gamma. Ini dia, DLA2. DLG adalah maksimum log likelihood terhadap gamma. Lalu kalau kita buat D2LGA, artinya yang maksimum log likelihood terhadap gamma ini harus kita turunkan lagi terhadap alfa. Di mana fungsi D2LAG harus sama dengan D2LGA. Sedangkan D2LG2 itu artinya maksimum log likelihood terhadap gamma turunkan sekali lagi terhadap gamma. Nah, kita lihat di sini ada TP, oke? Di sini ada TP, ini merupakan notasi untuk data sensor. Ingat, data sensor dalam campuran sensor dan tak sensor diwakili oleh fungsi survivor-ship function. Oke. Nah, di sini panjang tandanya dalam R. Khawatir kita kalau kita pecah tandanya seperti penulisan tadi,
hasilnya akan lari, maka sebaiknya dalam R tulis aja sepanjang apapun ke sebelah kanan. Jangan dioperasikan terputus. Kita takut nanti hasilnya salah. Nah, sekali lagi, ini yang salah tadi yang kita tulis, TP tadi di teori kita buat T, tapi di program telah kita buat sebagai TP. Oke, jadi jangan khawatir. Di sini telah kita buat TP, di sini juga TP, di sini juga sudah TP, di sini juga sudah TP. TP menandakan data itu adalah data sensor. Nah, setelah ini kita tulis, kita cantumkan dalam skrip, baru kita ingat L absen theta, kita buat sebagai DL theta. Bentuk matrik yang isinya adalah DLA dan DLG. DLA tadi maksimum log likelihood terhadap alpha, DLG tadi adalah maksimum log likelihood terhadap gamma. Kolomnya 1, barisnya true. Oke. Ini adalah L absen theta. Sedangkan D2L theta, L double absen theta. Yang isi matriknya adalah matrik untuk ini dia. Matrik 2 kali 2 yang kita sebut dengan matrik Hessian. Jadi untuk baris pertama kolom pertama, ini dia. Ini. Untuk baris pertama kolom kedua nih. Ini dia. Untuk baris kedua kolom pertama nih. Dan ini sama yang ini harus sama. Dan ini baris kedua kolom kedua. Ini dia. Jumlah kolom 2 by row 2. Oke. Dan yang terakhir adalah nilai awal. Alpha 0 G0. Alpha 0 G0 artinya adalah matrik C. Alpha gamma. Ingat alpha gamma yang di sini merujuk kepada alpha 0 dan gammanya gamma 0. Kita tulis ke dalam bentuk matrik. Lalu ini adalah rumus Newton-Raphson, di mana alfa iterasi 1, gamma iterasi 1 berasal dari alfa awal, gamma awal dikurang inverse. Ingat, inverse itu soft. D2 L2 theta. Ini tadi dah L double absen theta. Kali, ingat dalam matrik kali itu persen bintang persen L absen theta atau DL theta. Lalu kita sebut alfa 1 itu adalah yang merupakan elemen baris pertama kolom pertama, sedangkan gamma itu adalah elemen dari matrik A1 G1 untuk baris kedua kolom ke-1. Oke, kita coba jalankan untuk yang iterasi pertama. Oke, jalankan, sorot semua sampai ke T, datanya juga disorot. Kita pilih run line selection. Oke, kita tengok Windows, ambil konsol. Ini dia. Jadi data telah tertulis, ini T, ini TP, ini nilai awal, alfa, ini gamma awal, ini R, length theta. Length panjang data sensor dan tidak sensor. Ini alfa merujuk kepada alfa 0, gamma merujuk kepada gamma 0. Ini semua adalah matrik pengisi untuk matriks. 2 di atas adalah pengisi matrik dari L absen theta, sedangkan yang ketiga ke bawah ini adalah pengisi matrik Hessian. Kita coba panggil A1. Alfa 1 huruf kecil, sok alfa 1, gamma 1, enter. Kita panggil alfa 1-nya bernilai 0,268, sedangkan gamma 1-nya bernilai 0,2021758. Lalu kita kembali ke script lagi, kita lihat untuk iterasi 2. Nah, untuk iterasi 2, kita lakukan hal yang sama, tetapi alfanya itu kita ganti dengan alfa 1.
Gamanya kita ganti dengan gamma 1. Tidak lagi menjadi alfa 0 dan gamma 0. Oke, tapi sudah berubah menjadi alfa 1, gamma 1. Sama halnya seperti tadi, tulis semua matrik, baik matrik L absen theta dan L double absen theta. Di mana alfa yang di sini telah merujuk kepada alfa 1, gamma yang di sini juga merujuk kepada gamma 1. Oke, ini DL theta, L absen theta, ini L double absen theta. Ini nilai awalnya, kalau tadi A0 G0, sekarang nilai awalnya A1 G1. Nah, iterasi atau Newton Raphson-nya, iterasi kedua adalah iterasi pertama dikurang inverse dari L double absen theta kali L absen theta. Oke, kita sorot. Kita run selection, ini dia. Kembali Windows, ambil konsol. Kita lihat, ini. Nah, di sini ada permasalahan sedikit, katanya ada tanda yang, ada tanda solve-nya, kita hilangkan tandanya di sini, kita ganti. Di sini ingat, kalau ada tanda berwarna biru, dia sebut error, artinya kita ada tanda kurung yang kita abaikan. Maka itu kita balik ke script, oke? Kita tutup kurung di sini. Nah, kita tutup kurung, maka dia solve. Di sini tanda kurangnya tidak di sini. A1 G1 kurang solve. Kita jalankan sekali lagi dari alfa 1 ke bawah, kita run line selection. Balik ke konsol. Nah, ada lagi. Tanda yang biru telah hilang. Artinya, ia telah benar. Coba kita panggil alfa A2 G2. Enter. Nah, ini nilainya, kita lihat alfa 2. Kita panggil gamma 2. Oke. Ini iterasi kedua. Balik lagi ke Windows, ambil script. Oke. Kita lanjut ke iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga, alfanya sekarang kita rubah alfa 2, gamanya kita rubah gamma 2, sedangkan elemen matrik L absen theta dan L double absen theta kembali kita tulis, di mana alfa di sini dia akan membaca sebagai alfa 2. Sedangkan gamma yang di sini dan seterusnya dia akan membaca sebagai gamma 2. Lalu kita tulis L absen theta bentuk matriks, L double absen theta dalam bentuk matriks, dan nilai awalnya sekarang adalah iterasi kedua, A2G2. Lalu untuk iterasi ketiga adalah iterasi kedua dikurang inverse dari L double absen theta dikali dengan L absen theta. Oke, kita run dari alfa 2, terus kita ambil tab, kita panggil konsol, kita lihat A3G3, iterasi ketiga, enter. Kita panggil alfa 3 dan kita panggil gamma 3. Nah, telah jauh berubah nilainya. Nah, oleh sebab itu kita akan lakukan terus seperti biasa untuk iterasi keempat, iterasi kelima. Kita perlu sesuaikan programnya, seperti contoh terakhir misalnya kita akan melaksanakan iterasi keempat. Maka alfa yang sekarang kita rubah dengan alfa 3, gamma kita rubah dengan gamma 3. Elemen matrik L absen theta, L double absen theta tetap dengan alfa ini kembali merujuk kepada alfa 3, bukan alfa 2 lagi. Gamma yang di sini juga merujuk pada gamma 3, bukan lagi pada gamma 2. Nah, di sini kita ganti alfa 3, gamma 3 itu sebagai nilai awal. Nah, untuk iterasi keempatnya tentu menggunakan nilai awalnya A3G3, solve inverse dari L double absen dan kali dengan L absen theta. Perkalian dari matrik persen bintang persen.
Lalu kita ambil alfa 4 dan kita ambil gamma 4. Kita jalankan, oke, run. Kita tengok Windows, balik ke konsol atau layar utama. Kita panggil alfa 4, A4, G4. Kita enter. Nah, hasilnya ini dia. Nah, kita coba lakukan iterasi sebanyak 25 iterasi saja. Kita akan lihat apakah terdapat nilai yang telah tidak berhenti. Kita lihat. Kita lanjutkan, kita run terus sampai tadi baru keempat, nih kelima. Ingat, untuk iterasi kelima seterusnya dengan menggunakan cara yang sama. Ini kita lakukan iterasi sampai yang ke-25 iterasi, panjang programnya. Baguslah untuk pembelajaran, apa-apa. Nanti kita lihat yang terbaik. Nah, ini adalah sampai iterasi 25. Kita run. Oke, kita coba run. Oh, dia jalan sendiri, coba. Memerlukan laptop atau komputer yang spesifikasi tinggi untuk menjalankan program-program dengan menggunakan R. Biarkan dia jalan terus sampai iterasi ke-25. Kita akan lihat. Ini sampai iterasi ke-25. Oke, selesai. Sampai iterasi ke-25. Lalu kita kumpulkan alfa, kita kumpulkan dari alfa awal sampai alfa 25. Gamma juga kita kumpulkan dari gamma awal sampai gamma 25. Kumpulkan saja alfa 0, alfa 1, dan seterusnya. Pakai tanda koma pemisah sama dengan gamma 0, gamma 1, dan seterusnya. Lalu kita tulis ke dalam bentuk matrik. C alfa gamma, N pol, by row F. Nah, by row ini jangan buat true, tapi F. Kalau dibuat true, nanti dia isinya nanti seperti kemarin, gamma-gamma, itu salah ya. Tapi kita buat dalam F, nanti isinya baris pertama itu gamma 0 dan alfa 0. Kita lihat, kita jalankan alfa, oke, kita run kembali. Kita lihat hasilnya sama-sama. AG, kita lihat AG itu hasilnya apa, enter. Nah, ternyata kita dapat lihat ada iterasi 1, ada iterasi 2, ada iterasi 3, ada iterasi ke-4, ada iterasi ke-5, iterasi ke-6, dan seterusnya sampai iterasi ke-26. Ternyata kalau kita lihat, nilainya itu belum sama, masih terdapat perubahan. Nah, kita tidak tahu perubahannya itu untuk sampai perubahannya kapan, entah 100 iterasi, entah 200 iterasi, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, maka kita memerlukan bahasa program yang lain. Apa dia? Yaitu bahasa memanfaatkan nilai pengulangan atau looping dalam bahasa R. Seperti apa dia? Ini dia. Ini adalah bahasa NR logistik, Nature Action logistik, sama dengan kecil kurang boleh function. Ingat, T adalah data tidak sensor, TP adalah data sensor. Theta awalnya 0,2, 0,1, alfa 0,2, gamma 0,1, errornya sampai 10 pangkat 6. Kita tidak lagi memakai N tapi R. R itu length theta, length T, bukan length TP, tapi length T. Bit sama theta awal, alfa theta 1, gamma theta 2, sama bahasanya. Lalu theta awal, theta, lalu ini isi matrik dari matrik maksimum likelihood dan untuk L absen theta dan L double absen theta. Ini DLL, L double absen theta, ini DL, L absen theta, ini rumus dari Newton-Raphson. Artinya adalah theta awal, solve L double absen theta dan L absen theta. Dia akan baca
alfa itu adalah theta 1, gamma itu adalah theta 2. Dengan selisih antara theta dan theta awal itu adalah sekecil mungkin. Lalu kita coba run program ini, kita akan lihat apa yang terjadi. Oke, run sampai NR logistik, run. Kita lihat konsol, kita panggil, cara manggilnya sama, copy di sini, Ctrl C, copy, oke. Lalu letak di bawah, pasti, klik kanan di sini pasti, hapuslah function sampai kita hapus, function itu kita hapus, function sampai tanda sama dengan, oke kita enter. Nah, kita lihat ternyata alfa itu tidak akan berubah lagi jika alfanya 0,01089881 dan untuk gamma 1,520510. Kalau kita kerjakan secara manual masih lama. Ini masih 1,50. Sedangkan ini untuk gamma 1,52. Masih jauh ke bawah, kita tidak tahu sampai iterasi yang keberapa. Tapi kita sudah lihat pada dasarnya angkanya sudah konvergen, sudah menuju kepada suatu bilangan tertentu. Dibanding nilai awalnya 0,2, 0,1, terus melompat ke 0,2, melompat 0,3, 0,6, 0,94. Dan terakhir nanti nilai yang pasti itu adalah gammanya pada 1,52 dan alfanya pada 0,09. Nah, kita telah lihat bro, betapa menguntungkannya kita menguasai software R. Kita telah lihat keampuhan dari software R dari beberapa kali praktikum yang kita lakukan. Oke, kita telah melihat bagaimana praktikum ini membantu mahasiswa untuk memudahkan pekerjaan dan untuk menselaraskan teori dengan bahasa komputer. Untuk itu saya selalu berpesan pada mahasiswa, jangan lupa, jangan putus asa dalam belajar terus. Pastikan hari-hari dalam pandemi COVID-19 ini kita selalu belajar dan kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lemah untuk belajar, jangan malas. Isilah hari-hari Anda dengan ilmu pengetahuan. Rabu Institut Statistik Online akan selalu mengudara, akan selalu bersama Anda untuk melalui hari-hari di musim COVID pandemi ini. Sekian, terima kasih untuk praktikum hari ini. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.